Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Josafria Yalmi akan mempresentasikan tentang analisis network. Yang pertama, definisi jaringan. Sebuah jaringan atau network merupakan sekumpulan node yang dihubungkan oleh busur atau cabang. Busur dikatakan berarah jika busur tersebut memungkinkan arus positif dalam satu arah. Jaringan berarah yaitu jaringan semua busur berarah. Jalur yaitu urutan busur-busur tertentu yang menghubungkan dua node tanpa bergantung pada orientasi busur. Loop adalah jalur yang berakhir pada simpul semula. Yang kedua yaitu istilah dalam analisis jaringan. Yang pertama, aktivitas. Aktivitas adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya. Aktivitas disimbolkan dengan anak panah. Yang kedua, kejadian. Kejadian adalah permulaan atau akhir dari sebuah aktivitas dan disimbolkan dengan lingkaran. Yang ketiga, jalur kritis, yaitu jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaian kegiatan-kegiatan terbesar. Selanjutnya, early start time, yaitu waktu paling cepat memulai sebuah aktivitas. Selanjutnya, latest start time, yaitu waktu paling lambat untuk memulai sebuah aktivitas. Selanjutnya, earliest finish time, yaitu waktu paling cepat untuk selesainya sebuah aktivitas. Selanjutnya, latest finish time, yaitu waktu paling lambat untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Yang ketiga yaitu manfaat analisis network. Manfaat analisis network dapat kita gunakan untuk beberapa keperluan, diantaranya yang pertama yaitu pembangunan rumah, jalan, dan jembatan. Yang kedua, kegiatan penelitian. Yang ketiga, perbaikan, pembongkaran, dan pemasangan mesin pabrik. Yang keempat, kegiatan-kegiatan advertensi. Yang kelima, pembuatan kapal, pesawat terbang. Yang keenam, kegiatan-kegiatan penataran. Selanjutnya yaitu kasus penentuan rute terdekat. Masalah lintasan terpendek adalah masalah yang menyangkut node, panjang jalur, arah lintasan. Dalam lintasan ini perlu diperhatikan khusus yaitu node supply atau node awal dan mode demand atau akhir. Penentuan rute terdekat berguna untuk menentukan jarak tersingkat antara titik awal dan titik akhir. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan rute terdekat. Di sini ada beberapa langkah untuk menentukan rute terdekat. Yang pertama, tetapkan simpul awal dan simpul akhir tujuan. Yang kedua, pilih simpul dengan rute terdekat dari simpul awal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tandailah simpul yang telah dipilih sebagai tanda bahwa simpul tersebut adalah rute terdekat. Yang keempat, tentukan dan pilih simpul dengan rute terdekat dari kumpulan simpul-simpul yang berhubungan langsung dengan simpul yang telah ditandai tadi. Yang keenam, ulangi langkah 2, 3, dan 4 sampai seluruh simpul bergabung dengan simpul yang telah ditandai. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah lokasi, sebut saja Taman Sari, akan dijadikan taman wisata yang sejuk, nyaman, dan lingkungan yang terlindungi termasuk satwa di dalamnya. Pada node atau bertanda huruf O, A, B, C, D, E, dan T
dibuat tempat peristirahatan. Jarak antar tempat peristirahatan seperti terlihat pada gambar pada nantinya setelah slide ini. Untuk melindungi satwa dan kesejukan Taman Sari tersebut, semua mobil pribadi termasuk angkutan umum dilarang masuk. Sistem transportasi yang akan dibuat adalah kereta listrik. Banyaknya kereta yang lewat setiap jalur dibatasi. Ini diperlukan untuk menjaga ketenangan taman. Pintu masuk adalah node O. Pintu keluar adalah node T. Nah, bisa kawan-kawan lihat, ini adalah pintu masuknya node O dan ini adalah pintu keluarnya node T. Kembalinya kereta dari T ke O melalui jalur luar taman. Selanjutnya, untuk kebutuhan air akan dibuat jaringan pipa air dari O ke masing-masing tempat peristirahatan. Tentu yang dipertanyakan adalah tentukanlah jarak terpendek yang dilalui oleh kereta dari O ke T dan berapa jaraknya. Bisa teman-teman lihat itu seperti gambar. Ini adalah pintu masuknya dan ini adalah pintu keluarnya. Nah, ini adalah langkah penyelesaian. Langkah yang pertama yaitu tentukan simpul awal dan tujuan. Simpul awal kita ini node O atau yang panah merah. Ini adalah simpul awal. Dari gambar dapat kita tentukan bahwa simpul awal adalah di O dan simpul tujuan adalah di T atau panah hitam. Langkah yang kedua yaitu simpul awal yang sudah dipilih, maka dapat kita tentukan simpul yang berhubungan dengan simpul awal atau simpul O. Dan tentukan rute terdekat dari simpul yang terhubung. Pada gambar di atas dapat kita lihat simpul yang berhubung dengan O adalah A, yang berhubung dengan O, B, dan C. B dan C. Dari rute O ke A sama dengan 2. Rute dari O ke B sama dengan 5. Maaf sudah tercoret. Dari rute O ke C yaitu 4. Di antara simpul yang berhubungan dengan simpul A, yang terpendek rutenya adalah O ke A yaitu 2. Jadi kita beri tanda 2, A dilingkari dengan merah. Ini sudah dilingkari A. Kita beri tanda 2, A. A ini menunjukkan karena dia berhubungan. Selanjutnya, setelah menandai simpul dengan rute terdekat, selanjutnya ulangi langkah yang telah dilakukan tadi, yaitu menentukan rute terpendek dari simpul yang telah dipilih dengan simpul yang berhubungan dengannya. Simpul yang dipilih dalam simpul A, maka simpul yang berhubungan dengan simpul A adalah B dan D. Bisa teman-teman lihat, simpul yang berhubungan dengan simpul A adalah B dan D. Simpul B dan simpul D. Rute dari A ke B yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini rute dari A ke B. Rute dari A ke D yaitu 2 ditambah 7 sama dengan 9. Di antara simpul yang berhubungan dengan A, rute yang terpendek adalah rute dari A ke B yaitu 4. A ke B. A ke B 2 ditambah 2 yaitu 4. Kita beri tanda di B itu sama dengan 4, A.
diberi tanda warna kuning. Kalau tidak jelas warna kuningnya, saya lingkari lagi, kita beri tanda. Selanjutnya itu ulangi langkah yang sama dengan sebelumnya. Yang ditandai adalah simpul B. Maka kita lihat simpul apa saja yang berhubungan dengan simpul B, yaitu simpul D dan E. Simpul yang berhubungan dengan B yaitu simpul D dan simpul E. Langsung saja kita tentukan rute terpendek dari antara simpul yang terhubung. Dari B ke D yaitu 4 tambah 4, 8. Dari B ke D yaitu tadi yaitu di B 4. B ke D yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya dari B ke E. B tadi 4, panjang rute B ke E 3, jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi dapat kita simpulkan rute terpendeknya adalah B ke E, yaitu 7. Dan kita beri tanda di simpul tersebut. Nah, saya beri tanda itu warna merah E, 7. Selanjutnya, ulangi langkah yang sama dengan sebelumnya. Yang ditandai adalah simpul E. Maka kita lihat simpul apa saja yang berhubungan dengan simpul E. Yang berhubungan dengan simpul E yaitu simpul T sama simpul D. Langsung saja tentukan rute yang terpendek di antara simpul yang terhubung. Dari B ke D yaitu 7 tambah 1 sama dengan 8. Dari B ke E yaitu 7 tambah 7 sama dengan 14. Di antara kedua rute dapat dilihat bahwa rute yang terpendek adalah simpul E ke D yaitu 8 dan ditandai simpul tersebut. Sudah ditandai. Nah, ini dia sudah ditandai. Selanjutnya, yang terhubung dengan D hanya T. Kita lihat mana saja yang terhubung dengan D. Yang terhubung hanya T. Maka rute D ke T yaitu 8 tambah 5 sama dengan 13. Jadi dilihat bahwa jarak minimum dari O ke T adalah 13. Dengan rute tadi yaitu dari O kita ke B, setelah itu ke E, setelah itu ke D, dan yang terakhir adalah ke T. Nah, untuk menguji kepemahaman kawan-kawan, bisa kawan-kawan semuanya itu lakukan soal berikut ini. Seorang anak ingin membelikan kado ulang tahun untuk ibunya. Untuk menuju ke toko kado tersebut, ada beberapa rute jalan yang akan dilalui oleh anak tersebut. Tentukan rute terpendek yang akan dilalui oleh anak tersebut berdasarkan jaringan di bawah ini. Bisa teman-teman lihat gambarnya. Selamat bekerja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.